Diperkuat Jordi Amat dan Sain Patinama, Timnas Indonesia ditantang Timnas Vietnam main terbuka di Piala AFF 2022. Tantangan itu dilontarkan pengamat sepak bola asal Vietnam, Phu Man Hai. Phu Man Hai mengatakan Timnas Indonesia tak seharusnya bermain bertahan, layaknya di Piala AFF 2020. Sebab, di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia bakal diperkuat sejumlah pemain keturunan yang punya kualitas jempolan. Siapa tahu, berkat naturalisasi, permainan Indonesia akan membaik. Ketika mereka bertemu kami di Piala AFF 2020, mereka hanya mengandalkan serangan balik, kata Phu Man Hai mengutip dari Soha. Di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 15 Januari tahun 2023, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat 4 pemain naturalisasi. Mereka ialah Stefano Lillipali, Mark Klok, Jordi Amat dan Sain Patinama. Untuk Jordi Amat dan Sain Patinama proses naturalisasinya memang belum rampung. Namun, diperkirakan dalam waktu dekat, keduanya bakal mendapatkan paspor WNI. Lantas, bagaimana dengan Sandy Walsh? Sama seperti Jordi Amat dan Sain Patinama, Sandy Walsh juga segera mendapatkan paspor WNI. Akan tetapi, ketika Piala AFF 2022 bergulir, klub Sandy Walsh yakni KV Mechelen sedang mentas di Liga Belgia tahun 2022 sampai tahun 2023. Berhubung Piala AFF 2022 tak masuk agenda FIFA, tidak ada kewajiban bagi KV Mechelen untuk melepas Sandy Walsh ke Timnas Indonesia. Hal itu berbeda dengan Sain Patinama dan Jordi Amat. Klub Sain Patinama, Viking FK, dan Jordi Amat, Johor Darul Takzim, diprediksi sudah merampungkan seluruh pertandingan tahun ini pada akhir November atau awal Desember tahun 2022. Karena itu, secara kualitas, Timnas Indonesia edisi 2022 bakal lebih kuat ketimbang 2021. Selain Sintayong sudah semakin paham dengan karakter pemain Timnas Indonesia, skuad Garuda juga bakal diperkuat Jordi Amat dan Sain Patinama, pemain yang sudah makan asam garam di level persepakbolaan Eropa. Di Piala AFF 2022 sendiri, Timnas Indonesia dan Vietnam paling cepat bertemu di semifinal. Hal itu karena Timnas Indonesia dan Vietnam berada di grup yang berbeda. Timnas Vietnam main terbuka di Piala AFF 2022. Tantangan itu dilontarkan pengamat sepak bola asal Vietnam, Phu Man Hai. Phu Man Hai mengatakan Timnas Indonesia tak seharusnya bermain bertahan, layaknya di Piala AFF 2020. Sebab, di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia bakal diperkuat sejumlah pemain keturunan yang punya kualitas jempolan. Siapa tahu, berkat naturalisasi, permainan Indonesia akan membaik. Ketika mereka bertemu kami di Piala AFF 2020, mereka hanya mengandalkan serangan balik, kata Phu Man Hai mengutip dari Soha. Di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 15 Januari tahun 2023, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat 4 pemain naturalisasi. Mereka ialah Stefano Lillipali, Mark Klok, Jordi Amat dan Sain Patinama. Untuk Jordi Amat dan Sain Patinama proses naturalisasinya memang belum rampung. Namun, diperkirakan dalam waktu dekat, keduanya bakal mendapatkan paspor WNI. Lantas, bagaimana dengan Sandy Walsh? Sama seperti Jordi Amat dan Sain Patinama, Sandy Walsh juga segera mendapatkan paspor WNI. Akan tetapi, ketika Piala AFF 2022 bergulir, klub Sandy Walsh yakni KV Mechelen sedang mentas di Liga Belgia tahun 2022 sampai tahun 2023. Berhubung Piala AFF 2022 tak masuk agenda FIFA, tidak ada kewajiban bagi KV Mechelen untuk melepas Sandy Walsh ke Timnas Indonesia. Hal itu berbeda dengan Sain Patinama dan Jordi Amat. Klub Sain Patinama, Viking FK, dan Jordi Amat, Johor Darul Takzim, diprediksi sudah merampungkan seluruh pertandingan tahun ini pada akhir November atau awal Desember tahun 2022. Karena itu, secara kualitas, Timnas Indonesia edisi 2022 bakal lebih kuat ketimbang 2021. Selain Sintayong sudah semakin paham dengan karakter pemain Timnas Indonesia,
Skuad Garuda juga bakal diperkuat Jordi Amat dan Sain Patinama, pemain yang sudah makan asam garam di level persepakbolaan Eropa.